Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tugas selidiki ledakan yang terjadi di sebuah kamar kos di Jalan Anggrek, Kecamatan Tempe Wajo. Hindari memotor, sebuah mobil pemadam kebakaran terguling di simpang Jalan Jupandang Baru dan Pongti Kudi, Makassar. Sudah 2 bulan terakhir, gerombolan monyet liar berkeliaran di tengah permukiman warga di Kelurahan Rampung, Palopo. Seorang nelayan ditemukan tewas saat mencari ikan di perairan Lepe, Bulukumba pada hari Senin. Korban diketahui mencari ikan dan bibit rumput laut sejak pukul 8 pagi. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan di kedalaman 7 meter di sekitar pesisir pantai. Isak tangis keluarga mewarnai proses evakuasi jenazah oleh tim SAR di perairan Lepe, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba. Korban Kaharudin yang berumur 17 tahun merupakan nelayan pencari ikan dan rumput laut. Remaja itu ditemukan oleh tim SAR di kedalaman 7 meter di sekitar kawasan pesisir pantai setelah dilakukan pencarian selama 3 jam. Remaja ini diketahui mencari ikan dan bibit rumput laut pada pagi hari sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 10 korban diketahui rekannya sesama nelayan sudah tidak berada di atas kapal. Keluarga korban akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Basarnas dan BPBD Bulukumba. Respon pertama dari teman-teman di potensi di Bulukumba ini sudah turun, mulai dari Bulukumba Spearfishing, masyarakat setempat, TRC Bulukumba, Tagana Bulukumba, dan masyarakat dan keluarga korban. Langsung melakukan penyisiran sambil kami perjalanan dari Bantaeng. Jadi korban ditemukan oleh teman-teman SAR gabungan, terutamanya ini yang temukan di bawah Bulukumba Spearfishing di kedalaman 7 meter. Sekitar pukul 14.25 korban ditemukan di kedalaman 7 meter. Sebelumnya korban diketahui memiliki riwayat penyakit epilepsi. Jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di dekat rumah korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Informasi lainnya untuk Anda, gerombolan monyet liar dalam 2 bulan terakhir berkeliaran di tengah permukiman warga di Kelurahan Rampung, Palopo. Monyet-monyet ini juga sering masuk ke dalam rumah warga dan berkeliaran di jalanan serta pusat keramaian. Monyet liar membuat resah warga Kelurahan Rampuang, Kecamatan Bara, Palopo. Monyet berukuran besar ini tampak berkeliaran di permukiman warga dan berada di pinggir jalan Trans Sulawesi yang ramai. Pemandangan seperti ini sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Kini warga mulai khawatir dengan keberadaan hewan liar ini. Para orang tua memikirkan keselamatan anak mereka saat berada di luar rumah. Apalagi kawanan monyet ini juga sering masuk ke dalam rumah warga dan warung untuk mencari makanan. Sekali itu karena berbahaya sekali. Karena sering lewat-lewat di sini, tentu kita juga merasa takut. Apalagi selalu buru anak-anak, sehingga di warung-warung makan ganggu-ganggu itu, jualan-jualan di warung. Ini Bu, sudah berapa lama Bu ini monyet? Sudah lama sekali. Pokoknya sudah lama. Namanya binatang buas, pasti takutlah kita semua. Beberapa hari terakhir, kawanan monyet liar ini bahkan mulai masuk ke dalam pusat keramaian dan jalan protokol. Sejumlah petugas damkar pernah mencoba untuk menangkap mereka, namun belum berhasil. Kawanan monyet liar ini diduga berasal dari hutan yang berada di pinggiran Palopo karena habitat aslinya mulai terganggu oleh aktivitas manusia sehingga memaksa mereka masuk ke dalam permukiman warga. Wahyudi Baso melaporkan dari Palopo. Bea Cukai Makassar menyimpulkan hasil pemeriksaan jemaah haji Suwanarti Daengkanang yang pamer perhiasan emas sebagai emas imitasi dengan nilai rendah. Karena itu tidak ada pelanggaran kepabeaan yang dilakukan jemaah haji tersebut.
Petugas Bea Cukai Makassar melakukan pemeriksaan kepada Suwanarti Daengkanang, jemaah haji yang viral karena memamerkan perhiasan emas saat tiba dan turun dari pesawat usai melaksanakan ibadah haji. Tim dari Bea Cukai Makassar menyimpulkan perhiasan yang dipamerkan tersebut hanya imitasi yang menyerupai emas. Penyelidikan dilakukan bersama tim Pegadaian yang melakukan uji kandungan emas pada perhiasan tersebut menggunakan bahan kimia khusus yang lazim digunakan dalam pengujian emas. Dari pemeriksaan tersebut, tim gabungan menyimpulkan perhiasan imitasi tersebut bernilai tak lebih dari Rp900.000. Bea Cukai Makassar mengakui sulitnya memeriksa seluruh jemaah haji saat kembali dari menunaikan ibadah haji karena setelah mendarat langsung menuju ke asrama haji. Apalagi perhiasan emas yang dikenakan jemaah haji melekat pada badan jemaah haji perempuan sehingga sulit untuk melakukan pemeriksaan. Terkait dengan peristiwa ini, bagian fatwa Majelis Ulama Sulawesi Selatan menyatakan perilaku memamerkan perhiasan setelah menunaikan ibadah haji justru menodai ibadah haji yang baru saja ditunaikan dengan perbuatan riya. Barang itu Pak, kalau kita lihat secara kasat mata saja, dia memang sudah bukan emas. Nah, pihak Bea Cukai pun sebenarnya tahu bahwa itu bukan emas, tapi mereka minta second opinion lah yang menguatkan statementnya mereka, makanya mereka bawa ke sini. Jadi pas saya lihat juga barangnya kemarin, oh iya bukan emas ini Pak. Nah, tapi mereka minta ada pengujian, makanya kemarin kami uji gosok saja emasnya itu. Ya apa barangnya yang dia bawa memang bukan emas Pak. Nah, terus untuk lebih menguatkan lagi kemarin, jadi selain dengan barangnya Ibu Suwarnati, saya ambil juga emas yang lain deh, yang asli. Nah, jadi kami uji berbarengan begitu Pak, bersampingan. Nah, pas di tetes air uji memang kelihatan Pak, bukan emas. Jadi dia langsung habis. Itu kan ada gelang dan kalung itu Ya, semuanya dites, Pak. semua Pak, saya gosok kemarin. Dengan adanya masyarakat itu akan menjadikan kontrol ya, sehingga kita selalu memperbaiki apa yang akan kita lakukan dan kita melakukan monitoring evaluasi. Tapi perlu diketahui teman-teman dan masyarakat semua, barang yang sedang kita perbincangkan menjadi viral ini kan sifatnya melekat. Baik ketika Bu Hajah berangkat ke Tanah Suci itu perhiasannya besar kemungkinan melekat pada diri badan beliau. Nah, ketika beliau kembali dan kenakan kan melekat juga. Sangat sulit rasanya kalau kita tiba-tiba, Bu Haji ini yang menempel berapa harganya, begana begini. Dan kemungkinan besar juga karena ibu harus menutup aurat, juga mungkin tertutup juga oleh hijab beliau juga. Ada ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan perintah agama. Perintah agama, oleh karena di agama itu kita justru disuruh kita untuk menghindari sifat takabur, sifat sombong, sifat riya. Ini kan sudah berbau-bau riya kalau begitu. Sementara ini baru pulang dari haji melaksanakan ibadah, justru ini menodai ibadahnya. Ya, menodai ibadahnya itu. Bukan merusak hajinya, tapi menodai ibadah. Ya, kemudian dari satu sisi juga sesungguhnya ini menyalahi adat ini. Adat Bugis Makassar kan di sini itu ada alasannya bahwa ini sudah menjadi tradisi. Sebenarnya tidak ada tradisi, bukan tradisi ini. Ini hanya perilaku orang per orang terhadap yang begitu itu. Jadi kalau menurut saya dua yang dilanggar ini melanggar ketentuan agama dan melanggar tradisi Bugis Makassar dalam beribadah, dalam beragama. Viralnya video jemaah haji yang memamerkan perhiasan bisa menjadi perhatian agar tidak menyulitkan jemaah haji setelah kembali ke tanah air karena harus berurusan dengan petugas pajak dan petugas Bea Cukai. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.